Shalom Bapak Ibu. Ini sebetulnya bukan kesempatan atau pertama kali saya datang ke gereja BES. Tapi memang sudah cukup lama sekali. Saya terakhir datang, Bapak Ibu masih ibadah di Gedung Mayapada. Ya kalau nggak salah ya, terakhir datang itu di situ ya, Pastor Henry. Jadi ya cukup lama, itu before COVID kali kira-kira ya. Jadi nama saya sudah ditulis tadi di screen, namanya Rubin Ong, bukan Robin. Sebab Robin temannya Batman. Nah saya nggak ada hubungan dengan Batman ya. Jadi nama saya nggak tahu itu benar atau tidak, tadi saya nggak terlalu lihat. Nah nggak menggurui, nggak so tahu, nggak merasa paling pinter ada di sini. Karena saya datang di tempat seorang gembala yang menurut saya sangat banyak belajar, namanya Pastor Frankie Maukar. Beliau adalah orang misi, banyak bergerak kemana-mana. Saya sampai bilang sama Pak Frankie, kita hari Jumat kemarin, Jumat ya kita berjumpa. Hopefully nanti malam kita fellowship lagi. Saya berkata, ini kepercayaan untuk ada di tengah-tengah saudara. Sayang yang hubungin saya sekarang lagi ada di luar, namanya Pastor Daeng. Saya kangen sama beliau, tapi beliau sedang ada urusan ya. Nah siap mendengar firman Bapak Ibu? Amin ya. Nah saya nggak tahu kenapa tergerak hari ini, sepanjang hari ini lebih banyak soal bagaimana menertibkan cara berpikir kita. Ya. Nah prinsipnya begini Bapak Ibu ya, roh kita itu sudah baru. Bapak Ibu percaya Yesus, Bapak Ibu rohnya baru. Udah tidak perlu diperbarui lagi roh. Siapa yang bisa memperbarui roh? Makanya kalau ada kebaktian, kebangunan rohani, yang datang semua orang Kristen, ya sebetulnya menurut saya sih ya itu mungkin istilah saja. Ya agak sedikit gimana begitu. Karena waktu kita percaya Yesus, kuncinya percaya Yesus ya. Katakan percaya Yesus Bapak Ibu. Itu roh kita sudah baru. Nah yang perlu dibarui terus itu pikiran kita. Itu tuh. Pernah gak lihat ada orang doa diurapi, tapi pembohong? Pernah gak lihat ada orang nyanyi bahasa rohnya kenceng, tapi selingkuhan terus? Nah itu masalahnya ada di itu tadi, mentalitas kita. Kan prinsipnya begini, menabur pikiran menuai perbuatan, menabur perbuatan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter, menabur karakter menentukan masa depan. Masa depan kuat karena karakter kuat, sebab kebiasaan kuat karena tindakannya kuat, cara berpikirnya kuat. Cara berpikir lemah, perbuatan lemah. Perbuatan lemah, kebiasaannya lemah. Kebiasaan lemah, karakternya lemah. Karakter lemah, masa depan pasti lemah. Nggak usah bingung, nggak ada ulangan kok Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu dipikir. Kayaknya Bapak Ibu serius sekali melihat saya ya kayaknya. Ini siapa ini pembicara? Ini kayaknya pembicara filsafat ini. Enggak. Pikiran itu bagian dari our spirit yang harus terus diperbarui. Nah Bapak Ibu kalau membaca Alkitab misalnya. Rome chapter 12 misalnya ya. Roma 12. Ya, muncul kata berubahlah oleh pembaruan budimu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Nanti kita akan baca ya. Cermati budimu. Nah kalau saudara dengar kata budi, saya nggak tahu ya terjemahnya Alkitab tuh pikiran itu diterjemahkan budi. Makanya ada anak bercanda begini, Pak kalau saya baca kata berubahlah oleh pembaruan budimu, siapkan akal budimu, berarti ayat ini bukan buat saya. Karena nama saya Erwin nih. Ini kan untuk budi berarti ya. Itu ada anak bercanda begitu. Saya tahu cuman bercanda. Saya bilang, enggak. Kata budi itu adalah pikiran. Nah Bapak Ibu tahu nggak bahasa asli pertobatan itu apa? Ya saya yakin Pastor Henry pasti tahu. Bertobat itu bahasa Yunaninya adalah metanoia. Everybody say metanoia. Metanoia. Katakan sekali lagi metanoia. Metanoia itu adalah pikiran yang sepikiran dengan firman. Jadi maaf ya, nangis boleh, tepuk tangan jago, nyanyi semangat. Kalau pikirannya nggak sepikiran dengan firman, boleh ada di gereja tiap hari. Dia belum bertobat. Dia cuman beragama Kristen. Dan Kristen kan bukan agama. Come on. Loh, kata metanoia itu adalah pikiran yang sepikiran dengan Tuhan. Jadi boleh pelayanan, boleh jago khotbah. Kalau pikirannya itu tidak sepikiran dengan firman, dia belum bertobat. Kalau ditarik agama ya KTP. Kalau ditarik agama ya lahiriah. Oh ke gereja tiap minggu. Oh pelayanan. Ya kalau ditarik aktivitas agama. Kan kita nggak mau ke situ. Karena Kristen tuh cara hidup bukan cara kebaktian. Kristen tuh gaya hidup bukan gaya kebaktian. Cara kebaktiannya terserah lah. Jangan merasa paling hebat lah orang karismatik. Wong karismatik juga sekarang berliturgi kok. Ya kan? Coba 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, 2 lagu lambat.
Setelah itu khotbah, pengumuman, jangan lupa persembahan, doa berkat, selesai. Liturgi, Pak. Kita dulu ngomong begini, oh gereja-gereja lama liturgi, doanya votum dibaca. Liturgi itu tidak salah, kan itu pengaturan ibadah. Kan kata ibadah ada 3, yang pertama latreo, itu ibadah liturgi. Yang kedua adalah treskeia, itu ibadah sosial, kunjungi yatim piatu dan janda-janda tua yang miskin. Tolong janda tua yang miskin, jangan kunjungi janda muda yang kaya. Enggak, ini perlu clear, sebab anak-anak muda suka kunjungi janda muda yang kaya. Jangan, Pak, ya. Janda muda yang miskin yang hidupnya susah, enggak bisa hidupi diri sendiri, kunjungin itu. Lah kalau janda campuran janganlah. Itu berarti enggak jelas itu. Laki atau perempuan itu janda campuran namanya ya. Ganda lah, Pak, ya. Pak Andrew, ganda Pak Rubin. Ya, ganda maksudnya, saya plesetin aja, Pak, ya. Oke. Tapi yang ketiga adalah Eusebia. Lah yang sering ditulis di Alkitab itu Eusebia. Eusebia itu adalah godly. Hidupnya kayak Kristus. Nah itu ibadah. Bahaya boleh ngomong tajam ya. Penjara paling menakutkan itu kan 4 dinding tembok begini. Firman ditabiskan di sini, kita sorak-sorai dengan pujian. Setelah itu ditinggal, nggak dipraktekkan di bisnis dan di keluarga. Jadi tempat ini bisa jadi penjara buat kita. Loh, sembarangan ini Bapak ngomong. Oh iyalah, berapa banyak orang Kristen di luar tetap pahit saja. Di luar tetap kikir saja. Karena begini, gak feel free, gak ada firman. Makanya penjara menakutkan bukan di, apa sih, di sini penjara apa sih? Madaeng, apa? Ya, maaf kalau salah, saya bukan orang Surabaya. Iya, Madaeng begitu ya. Ya, apa Pak namanya penjara di sini? Ya, itu. Lu dengernya kok Pak Daeng, bukan ya? Saya kasih tahu Pak Daeng loh Bapak ya. Ya itulah ya, saya nggak terlalu tahu. Kalau di mana ya, Nusa Kambangan di Cilacap, kalau di tempat saya Cipinang, Salemba, atau penjara Tangerang. Saya tinggal di Tangerang. Ya itu dekat-dekat ya. Bapak Ibu pikir penjara paling menakutkan di sana? Enggak. Penjara menakutkan itu yang di dalam. Bapak Ibu pernah lihat gak ada orang punya jam tapi nggak punya waktu? Di penjara orang nggak bisa pakai jam. Bapak Ibu nggak bisa pakai Rolex di penjara, dicolong. Nah itu, punya jam tapi nggak punya waktu. Untuk keluarga makan saja bersama nggak bisa. Hubungannya rusak. Kakak adik rusak, mertua mantu rusak. Itu penjara di dalam. Ada orang spring bednya bagus, tapi tidur nggak bisa. Ya kan? Ada orang begini, bisa pergi ke antariksa. Ya ikut turnya Virgin itu. Siapa sih? Siapa itu yang bikin Virgin Air itu? Ada 20 miliar. Bapak Ibu bisa liburan di luar angkasa. Lihat semua keindahan di sana, 20 miliar loh. Ya, orang bisa pergi ke angkasa, tapi belum tentu bisa balik ke rumah. Padahal beberapa meter saja rumah, karena ribut terus. Orang bisa beli suplemen mahal, tapi nggak sehat pikirannya. Nah, itu kan penjara semua yang di dalam, karena nggak ada firman yang kita praktekkan yang mempengaruhi cara berpikir kita. Oke, saya ingin membaca Bapak Ibu ya. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Ya. 1 Peter chapter 1. Oke, thank you multimedia. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Saya suka tentara. Tentara itu kalau diperintah langsung siap, siap. Saya untuk Tuhan selalu begitu. Siap Tuhan. Pokoknya kalau misi saya siap. Pekerjaan saya ya lumayan lah. Ya saya kerja marketing kerajaan Allah. Udah 40 tahun. Sampai hari ini. Jadi kerjaan Pak Rubin apa? Marketing kerajaan Allah. Nah kalau Tuhan suruh saya bergerak ke misi, saya paling siap. Udah siap. Puluhan tahun kita banyak bergerak, ya banyak belajar sampai hari ini. Nah kata siap itu artinya begini, you stand and bring attitude. Kamu harus berdiri dan ambil sikap. Nah berdiri ambil sikapnya adalah akal budi kita disiapkan. Nah ini kata pikiran. Waspadalah, katakan waspadalah. Berarti ada sesuatu yang berbahaya di depan ini. Saya di hari Jumat di Worship Night sudah bilang, aneh dunia ini kecepatannya ya. COVID belum terrecovery secara keseluruhan. Saya takutnya ada virus baru lagi muncul. Mungkin. Saudara bersiap saja. Tiba-tiba belum recovery, Ukraina sama Rusia meledak dengan perang. Dan pangan terganggu sekarang. Yang suka makan gandum ya makin mahal sih. Saya belum lama dalam anugerah Tuhan di Australia. Aduh, inflasi tinggi.
Makanan mahalnya luar biasa. Ini bakal ngeri. El Nino agak panjang. Bapak Ibu lihat ya, Surabaya itu waduh panas ya. Panas sekali sih. Saya belum lama ke Sulawesi, 42 derajat di satu tempat. Airnya susah. Sampai saya ngomong yang belum bertobat. Bapak-bapak bertobatlah. Ini belum apa-apa. Ini neraka sedang memberi gambaran neraka ini seperti apa. Tapi ini belum apa-apa. Oh iya. Panasnya minta ampun. Ya, saya khawatirnya beberapa tempat gagal panen. Khawatir saja Bapak Ibu. Kan gak apa-apa khawatir yang kudus kan. Supaya kita punya persiapan. Tiba-tiba 7 Oktober Timur Tengah meledak. Dengan perang yang sampai hari ini belum ya agak panjang mungkin. Kalau saya prediksi bisa agak panjang. Karena ini tidak gampang. Ya otomatis mempengaruhi harga minyak. Jadi Tuhan itu sebetulnya sudah memberitahu banyak hal untuk kita waspada. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah, saya tidak mau kemana-mana Bapak Ibu. Yang saya mau beritahu begini, pikiran kita itu dipengaruhi dari kepercayaan yang kita yakini. Yalah, kalau orang percaya bahwa makan jeroan gak apa-apa, ya dia akan makan jeroan. Kalau orang percaya bahwa makan jeroan itu gak sehat, ya dia tidak akan makan jeroan. Ya, itu kan dipengaruhi dari kepercayaan yang kita yakini kan. Itu talking about faith sebetulnya. Itu iman itu ya. Nah ternyata begini Bapak Ibu. Makanya kalau kepercayaan salah, false belief, yang terjadi adalah hidup pasti salah. Ya, dan iman jangan dibangun di atas dasar agamawi. Iman itu harus dibangun karena pengenalan kita akan Tuhan. Yadah namanya ya. Jadi persekutuan intim dengan Tuhan. Kalau saya mengenal Pak Hendri, maka waktu beliau janji saya akan yakin karena saya kenal beliau. Saya ragukan beliau karena saya belum kenal beliau kan. Ya sederhana lah. Bapak Ibu meragukan saya karena Bapak Ibu belum kenal saya. Ya gak apa-apa. Tapi coba Bapak Ibu, istri saya sama anak saya percaya saya. Karena mereka kenal saya. Nah iman itu harus dibangun karena pengenalan. Bukan karena tradisi-tradisi agamawi. Jangan. Makanya kenapa kata kunci kekristenan mengenal Tuhan. Ya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan apa? Bertindak. Daniel pasal berapa itu? Saya lupa ya. Coba nanti Bapak Ibu cek saja. Ya, di tengah kondisi akhir zaman. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Pikiran kita dipengaruhi dari kepercayaan kita. Nah, sekarang pertanyaan saya. Bapak Ibu membangun kepercayaan di atas dasar apa? Ya, ada orang yang membangun dasar kepercayaannya di atas dasar culture budaya. Budaya itu begini, kebiasaan yang biasa kita lakukan sampai kita tidak lagi berpikir untuk melakukannya. Itu budaya itu. Ya, jadi budaya itu begini, saya melakukan sesuatu karena dipengaruhi oleh semua hal yang biasa saya lakukan dan lingkungan saya lakukan. Dan saya melakukannya itu tidak lagi perlu berpikir. Nah itu sudah jadi budaya. Oh ya kan, coba Bapak Ibu misalnya di Indonesia ya, nggak boleh sebetulnya. Makan permen karet buang sembarangan, ludah seenaknya, walaupun nggak boleh. Coba Bapak Ibu mendarat di Changi Airport. Ada dari Bapak Ibu yang berani lakukan itu? Oh bisa ditangkap, deportasi. Karena begini, budayanya di sana sudah berbeda. Dan begitu kita masuk di situ, atmosfer kita langsung terpengaruh kan. Coba Bapak Ibu kalau yang sering ke Singapura, nggak pernah kan. Apalagi di Singapura makan permen karet dibuang sembarangan itu ada hukumannya. Ngeludah sembarangan nggak bisa. Kalau di Surabaya kan, wah mungkin ya, nariknya panjang lagi. Sampai batuk saya. Nah itu sudah jadi budaya itu. Nah budaya itu punya kekuatan mempengaruhi kita Bapak Ibu. Misal ada seorang nabi yang hebat namanya Yesaya. Pasal 6 nanti Bapak Ibu baca. Waktu dia melihat penglihatan, langit terbuka, surga kelihatan, bait Allah kelihatan, para serafim lagi memuji Tuhan. Tiba-tiba asap muncul di bait Allah. Langsung teriak, 3 kata teriakan. Ya kan? Kados, 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 Adonai Elohim. Kudus, 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 Tuhan semesta alam. Itu 3 kata itu kalau sudah dikeluar, itu sangat extremely. 1 penting, 2 sangat penting, kalau 3 sudah sangat ekstrim. Makanya kekudusan itu gak boleh ditawar-tawar. Itu karakter yang membuat kita kuat. Yang setuju katakan amin? Oh iya, saya mau hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan yang membuat saya kudus. Begitu kemudian dia lihat itu, tahu Bapak Ibu, langsung dia ngomong begini, celaka aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Jadi ternyata kenajisan bibir dari bangsanya sudah mempengaruhi dia. Dia mungkin juga punya kesalahan berbohong juga mungkin. A big liar.
Jadi budaya sekelilingnya dia ternyata masih mempengaruhi dia. Aku ini tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir dan aku najis bibir. Saya kaget loh baca Yesaya 6 itu. Ternyata nabi yang hebat pun begini, kepengaruh budaya juga. Di Surabaya kan ada orang kalau tahu miso ya? Miso betul ya? Bahasa Jawa. Itu ngomong satu kata itu kayaknya encer banget. Saya tidak akan sebutkan lah kata itu. Ya, orang tahu lah dari tanda mata kita semua tahu ya. Nah, ada orang yang kadang-kadang begini, ya ampun di keluarga itu kalau ngomong sama istrinya kotor, istrinya kalau ngomong nggak hormat, kerasnya luar biasa. Pokoknya kalau ngajar anak kalau belum teriak-teriak nggak berhenti. Itu udah jadi culture itu. Nah itu. Ya. Nah yang berikutnya lagi, kepercayaan kita dihasilkan dari apa? Informasi yang kita terima. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu, informasi itu hati-hati loh Bapak Ibu. Ya, persepsi itu nyata sekali. Dan Bapak Ibu itu pegang handphone. Saya lihat sih di sini jemaat bagus ya, mungkin sudah banyak diajar. Jarang yang lagi dengar khotbah sambil pegang handphone. Ya, jarang ya. Ya mungkin lagi ada lihat Alkitab kali ya. Saya berpikiran positif saja. Mungkin sudah sering diajar ya. Sebab memang betul. Ya, tengking setan gampang, yang susah tengking handphone memang ya. Jadi mesti handphone mesti dikendalikan sama orangnya. Tapi boleh saya tanya, boleh? Tolong jangan ada dusta di antara kita ya. Tolong ya. Ada nggak dari saudara yang tiap hari hidup bisa tidak pakai handphone sehari saja? Angkat tangan. Oh jujur semua ya berarti ya. Ya itu. Artinya apa? Kita kan sudah adiktif di sana. Ya sebetulnya kayak pakai narkoba juga. Udah ketagihan. Menurut data yang saya baca, tiap orang itu pegang handphone, touchscreen itu hampir 2.500 sentuh layar. Dan Bapak Ibu terima ribuan informasi yang sumbernya nggak tahu dari mana. Dan orang diobok-obok perasaannya, padahal nggak tahu benar salahnya ada di mana. Nah, ini mempengaruhi cara berpikir kita Bapak Ibu. Udah begitu nggak pernah baca firman. Aduh. Ya, saya ketemu beberapa orang Kristen sekarang ini. Kena ikatan pinjol. Gara-gara begini ditawari hal-hal yang menyenangkan. Dia pikir gampang. Pinjam sedikit. Dia nggak tahu pinjol bunganya kayak apa. Sekarang dimaki-maki. Untuk lepas nggak bisa. Ya kita komunal tolong mereka. Ya. Belum lagi yang terikat dengan pornografi. Saya nangis doakan satu anak. Datang sama ibunya. Ibunya ngomong begini. Anakku itu kalau tiap hari nggak nonton pornografi nggak semangat hidup. Yang saya nangis begini. Masih SMP. Sampai saya bilang rusak ini pikiran. Sorry ya. Pornografi itu penyembahan berhala. Karena melayani di cara berpikir kita. Lumpuh. Oh iya. Saya tahu kan berhala itu kan gak harus ada bentuk jimat atau patungnya. Sistem nilai di cara berpikir. Di mana sesuatu itu sudah mempengaruhi pikiran kita. Itu idol Pak. Martin Luther pernah berkata begini. Boleh gak burung terbang di atas kepala saya? Jawabannya boleh. Kalau boleh, burung tidak boleh terbang di atas kepala kita. Kita melanggar undang-undang perburungan. Karena burung punya